Beginilah situasi saat ini di IMIP Morowali setelah Menhan dan Kejaksaan Agung melakukan sidak ke PT IMIP Morowali. Ditemukan sebuah bandara ilegal tanpa pengawasan negara. Situasi sudah tidak kondusif. Hal ini Halo bro, hoax nyaris bikin kita salah fokus ya bro ya. Nah bro, pernah nggak sih kamu baca berita yang bikin darah tinggi naik ya bro ya, tapi ternyata intinya meleset jauh ya bro ya. Kayak lagi lapar banget pesen bakso, taunya dikasih tahu bulat. Nah, kasus Bandara IMIP di Morowali ini persis begitu ya bro ya. Viral banget dibilang bandara ilegal, negara dalam negara, sampai ada yang bilang ini markas alien. Waduh, tenang bro, kita nggak akan bahas alien ya bro ya, tapi kita akan bongkar semua fakta yang ternyata jauh lebih menarik dan penting daripada cuma jadi bahan ranting. Karena kalau cuma ikut marah tanpa tahu detailnya, kita bisa jadi korban hoax yang malah nggak lihat masalah sebenarnya. Siap-siap ya bro ya, karena ceritanya ada izin yang cuma 2 bulan, ada latihan militer, dan penjelasan kenapa kirim nikel lewat udara. Itu ide yang kurang kerjaan ya bro ya. Yuk kita mulai ya bro ya. Bro, pertama kita urutin biar nggak pusing ya bro ya. Semua berawal dari keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 38 tahun 2025 yang ditandatangani pada 8 Agustus 2025. Di aturan ini 3 bandara khusus disebut boleh layani penerbangan internasional langsung untuk keperluan terbatas dan sementara. Siapa aja? Ada Bandara Sultan Syarif Harun, Riau, Wedabai, Maluku Utara, dan Bandara khusus IMIP di Morowali. Nah bro, sementara di sini artinya apa bro? Bukan buka tiket murah ke China setiap hari ya bro ya, tapi cuma untuk hal-hal khusus kayak evakuasi medis, tanggap bencana, atau angkut barang atau pekerja untuk keperluan usaha pokok mereka itu sendiri. Itu pun syaratnya ketat banget ya bro ya, harus aman dan harus koordinasi dulu dengan instansi bea cukai, imigrasi dan karantina atau CIQ buat sediain petugas. Jadi status internasional ini bukan seperti Bandara Soekarno-Hatta ya, yang bebas keluar masuk. Nah bro, terus apa yang terjadi? 2 bulan kemudian, tepatnya 13 Oktober 2025 terbit keputusan Menteri baru KM nomor 55 tahun 2025. Isinya mencabut KM yang lama tadi. Hasilnya dari 3 bandara tadi cuma Bandara Sultan Syarif Harun di Riau yang tetap boleh. Sementara status internasional untuk Bandara IMIP dan Wedabai dicabut bro. Balik lagi jadi bandara domestik. Nah bro, ini poin penting ya bro ya yang bikin hoax kepleset. Alasan pencabutannya bukan karena tekanan atau intervensi dari pihak lain, tapi karena evaluasi internal Kemenhub sendiri. Bahkan berdasarkan pemberitaan pihak pengelola Bandara IMIP sendiri yang sebelumnya menyatakan keberatan dan belum berkenan untuk dijadikan bandara internasional karena beberapa pertimbangan ya bro ya. Mereka sadar belum siap penuhi persyaratan CIQ yang berat tadi. Jadi ini lebih ke permintaan maaf, kami belum siap, daripada ditertibin paksa.
Nah bro, coba kita pikirkan ya bro ya, kalau secara ekonomis buat apa mereka ngotot jadi bandara internasional buat kirim nikel. Ongkos kirim barang seberat itu via udara bakal mahalnya bukan main ya bro ya. Jalur laut jelas jauh lebih masuk akal dan murah bro. Jadi narasi bahwa bandara ini bertahun-tahun beroperasi sebagai bandara internasional itu salah besar bro. Statusnya cuma ada secara resmi dari Agustus sampai Oktober 2025 alias cuma sekitar 2 bulan bro. Nah bro, berikutnya terkait dengan latihan TNI dan kata Menhan. Jangan campur aduk ya bro ya. Nah, bagian ini yang sering dicatut dan dicampur adukan. Bulan November 2025 atau sebulan setelah status internasional dicabut, TNI menggelar latihan komando gabungan terintegrasi di sekitar kawasan Bandara IMIP. Latihannya seru banget bro, ada simulasi force down paksa pesawat asing yang melintas tanpa izin pakai jet tempur Sukhoi. Menteri Pertahanan waktu itu Pak Syafri Samsudin juga hadir bro. Nah bro, disitulah beliau menyampaikan pernyataan yang kemudian viral bro, tentang anomali dan tidak boleh ada republik di dalam republik. Tapi konteksnya adalah tentang latihan ya bro ya, dan penegakan hukum secara umum, bukan pernyataan resmi yang menyebabkan pencabutan status bandara. Beliau sedang menekankan prinsip bahwa dimanapun negara harus hadir untuk menegakkan regulasi. Pencabutan status internasional oleh Kemenhub sudah terjadi lebih dulu di bulan Oktober. Jadi latihan TNI dan pencabutan izin itu dua peristiwa terpisah yang cuma kebetulan lokasinya sama. Nah bro, Kemenhub sendiri sudah membantah bahwa bandara ini ilegal. Bandara IMIP adalah bandara khusus yang sah, terdaftar dan diawasi oleh mereka. Memang sebagai bandara khusus yang untuk kepentingan internal perusahaan, tidak ada petugas CIQ yang tinggal permanen di sana. Itu normal bro, petugas CIQ baru akan hadir jika ada penerbangan internasional yang sudah dapat izin dan dikoordinasikan sebelumnya. Jadi pernyataan tidak ada perangkat negara itu memang benar secara fisik, tapi bukan berarti operasional bandaranya melanggar hukum ya bro ya. Nah bro, jadi bandara IMIP itu seperti jalan tol pribadi ya bro ya, di kawasan industrinya. Fungsinya supaya mobilitas logistik dan pekerja internal jadi efisien, bukan untuk jadi pintu masuk umum orang asing ya bro ya. Memang ada potensi kerawanan jika bandara khusus ini tidak diawasi ketat, dan itulah yang coba ditegaskan dalam latihan TNI dan evaluasi Kemenhub. Masalahnya adalah pada pengawasan dan kepatuhan terhadap persyaratan, bukan pada status legal bandaranya yang sudah sah sejak awal. Nah bro, jadi kesimpulannya apa ya bro ya? Yang pertama, status internasional bandara IMIP hanya berlangsung singkat, Agustus sampai dengan Oktober 2025, dan dicabut melalui proses evaluasi reguler. Yang kedua, pencabutan ini bukan karena desakan Kemenhan ya bro ya, melainkan karena pihak bandara sendiri belum siap penuhi syarat CIQ dan Kemenhub melakukan evaluasi. Yang ketiga, latihan TNI di bulan November adalah kegiatan terpisah yang menegaskan pentingnya pengawasan, bukan penyebab pencabutan ya bro ya. Yang keempat, bandara IMIP adalah bandara khusus yang legal. Operasinya untuk kepentingan internal,
dan pengiriman nikel utama tetap via laut ya bro ya. Nah bro, belajar dari kasus ini, yuk kita jadi netizen yang lebih cerdas. Jangan mudah terbawa emosi sama judul yang sensasional. Cek dulu urutan waktu, bedakan antara opini dengan fakta resmi ya bro ya, dan pahami konteksnya. Hoax itu sering muncul dari pencampur adukan fakta dan pemenggalan pernyataan. Dengan memahami detailnya, kita nggak cuma terhindar dari hoax ya bro ya, tapi juga bisa fokus ke diskusi yang lebih substansial. Gimana caranya mengawasi aset-aset strategis negara agar benar-benar bermanfaat untuk rakyat tanpa terjebak pada narasi-narasi yang menyesatkan ya bro ya. Nah bro, oke segitu dulu ya bro ya, paparan singkat yang ternyata nggak singkat ini. Nah, kalau ada yang mau diskusi atau tambahan info, langsung aja ke kolom komentar ya bro ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin masih kebingungan soal kasus ini ya bro ya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas topik lain yang lagi viral dengan kepala yang lebih dingin. Peace out.